Putri Hijau dan Meriam Puntung di Medan. Putri Hijau di Bengkulu Utara merupakan nama salah satu kecamatan. Berbeda dengan Putri Hijau di Medan, dia dikenal sebagai Putri Raja Aru. Cerita legenda Putri Hijau pun mengabadi melalui sebuah situs sejarah Meriam Puntung yang ada di halaman Istana Maimun. Adakah kaitan keduanya? Bangunan kecil menyerupai rumah adat Karo di halaman Istana Maimun menyimpan benda sejarah unik, ya, Meriam Puntung. Ada kisah menarik di balik meriam yang pecah jadi dua bagian ini. Menurut keterangan pemandu situs sejarah, ada dua versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat tentang bagaimana asal-muasal meriam ini. Dari cerita masyarakat, dahulu kala ada satu kerajaan bernama Aru. Raja Aru memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Putri Hijau. Kerajaan ini susah ditaklukkan. Dipilihlah cara persuasif dengan perkawinan. Namun ditolak. Akhirnya terjadilah perang. Selain kisah sebagai senjata saat berperang, Meriam Puntung ini disebut jelmaan dari adik Putri Hijau dari Kerajaan Aru yang memerintah sekitar tahun 1594. Ini sebelum ada dulu Kesultanan Delhi. Kerajaannya lebih awal namanya Kerajaan Aru di Delhi Suasana. Jadi itu sekitar 15 kilo lah kurang lebih menuju selatan. Jadi Aru mempunyai putra dan putri 3 orang, 2 pria dan wanita adalah Putri Hijau. Jadi beliau ini mau dipersunting. Tapi akhirnya perang. Di dalam peperangan kerajaan Putri kalah. Jadi bersumpahlah di situ Putri tadi menyatulah hikmah atau kekuatan yang beliau ini. Beliau ini berbentuk panas, merah, patah. Di patahnya itu maksudnya dari tempat dia perang Delhi tua terpentalnya ke Karo, ini dia fotonya. Itu tetap di sana, sekarang di sini dipindahkan kemari, setelah berdiri istana Kesultanan Delhi. Iya. Sebenarnya Putri Hijau itu siapa, Kak? Anak Raja Aru. Anak Raja Aru. Dia udah tahu Aru ini baru ada Delhi. Karena Aru ini kan Sultan Delhi yang pertama, namanya Gauja Pahlawan. Rupanya didudukin seperti Delhi. Jadi ini pindah dari mana pindah istananya, dari di mana pindah itu dibuat pindah juga ini Meriam sebagai menghormatkan dan penanganan perang kerajaan itu. Peperangan terjadi karena Putri Hijau menolak pinangan dari Sultan Aceh. Lalu Sultan Aceh mengirimkan Panglima Gojah Pahlawan yang merupakan kesultanan pertama Delhi untuk menyerang kerajaan Aru. Tapi karena bentengnya sangat kokoh, pasukan Aceh gagal menembusnya. Menyadari jumlah pasukannya makin menyusut setelah banyak yang terbunuh, panglima-panglima perang Aceh memakai siasat baru. Mereka menyuruh prajuritnya menembakkan ribuan uang emas ke arah prajurit benteng yang bertahan di balik pintu gerbang. Suasana menjadi tidak terkendali karena para penjaga benteng itu berebutan uang emas dan meninggalkan posnya. Ketika mereka tengah sibuk memunguti uang emas, tentara Aceh menerobos masuk dan dengan mudah menguasai benteng. Pertahanan terakhir yang dimiliki orang dalam adalah salah seorang saudara Putri Hijau, yakni Meriam Puntung. Tapi karena ditembakkan terus-menerus, meriam ini menjadi panas, meledak, terlontar dan terputus 2. Konon, meriam ini adalah penjelmaan dari adik Putri Hijau. Versi lain menyebutkan Meriam Puntung adalah simbol keberhasilan Kesultanan Delhi dalam menaklukkan kerajaan Aru. Meriam Puntung ini aslinya memiliki panjang sekitar 3 meter. Namun karena buntung yang tersisa di halaman Istana Maimun tinggal separuhnya. Bagi masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, pastinya sangat mengenal cerita legenda Meriam Puntung ini. Meriam Puntung sampai saat ini masih menjadi suatu misteri asal-usulnya. Sebab keturunan Sultan sendiri menganggap
meriam puntung sebagai benda sakti di masa kesultanan pertama, yakni Tuanku Panglima Gojah Pahlawan. Dari legenda yang mendunia itu, ada suatu hal yang sangat menakjubkan. Konon ceritanya, amunisi dan puntungan dari meriam diledakkan atau digunakan di daerah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Kedua puntungan terlempar jauh, satu di kota Medan dan satu sampai ke Kabupaten Tanah Karo. Bukan itu saja, kekuatan tembakan atau daya hancur meriam puntung ini bisa mencapai 80 km.